Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنعوذ بالله من البدع ومن الضلالات ومن النار أما بعد. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah karena di pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kenikmatan yang begitu banyak kepada kita. Dikaruniakan kita kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam. Semua hal tersebut menjadikan diri kita wajib untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah aku, niscaya aku akan mengingat kalian, dan bersyukurlah kepadaku, janganlah kalian termasuk orang-orang yang kufur terhadapku. Balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Oleh sebab itu, sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi yang berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tuhaf bil Ma'thuri 'anis Salaf. Perkataan mutiara para salaf yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah, yang mana beliau menuliskan bab per bab dengan memberikan di setiap babnya satu perkataan salafus saleh dari golongan para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan yang setelahnya. Kemudian beliau menjelaskan secara singkat makna dari perkataan mutiara tersebut. Pada pekan lalu kita telah membahas bab al-aghalid, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang mana ditanyakan oleh seseorang dengan niatan yang kurang baik. Pertanyaan-pertanyaan yang nyeleneh kalau bahasa kitanya. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak baik untuk ditanyakan. Kita telah membahas bahwa di sana ada pertanyaan yang mahmud, ada yang madhmum, ada yang terpuji dan ada yang tercela. Pernah salah seorang bertanya kepada Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala. Orang tersebut bertanya, "Wahai Syekh, ketika di hari kiamat kelak setelah Nabi Isa berhasil membunuh Dajjal, apakah Nabi Isa menikah lagi?" Pernah ada yang bertanya seperti itu kepada Syekh Al-Fauzan. Kemudian Syekh Al-Fauzan menjawab sebagaimana pertanyaan seorang tabi'in ketika ditanya, apakah iblis itu punya istri atau tidak? Seorang tabi'in pernah ada yang ditanya, iblis itu punya istri apa tidak? Maka tabi'in tersebut menjawab, dzakal urs ma hadarna. Pernikahan itu anak enggak ikut hadir. Pernikahan iblis tidak ikut hadir. Maka Syekh Al-Fauzan pun menjawab dengan jawaban yang serupa. Kalaupun nikah juga pernikahan tersebut anak tidak ikut hadir. Artinya apa? Bahwa pertanyaan itu tidak ada manfaat untuk si penanya. Terus kalau Nabi Isa menikah lagi, manfaat untuk dia apa? Kalau iblis punya istri, enggak punya istri, manfaat untuk dia apa? Nah, kadangkala banyak orang yang tersibukkan dengan pertanyaan yang tidak ada manfaatnya. Contohnya ketika Nabi SAW mengkisahkan tentang dua Bani Israel, yang mana salah seorang dari mereka meminjam uang kepada kawannya. Nabi menceritakan kisah tersebut, yang pinjamannya berupa 1000 dinar. 1000 dinar
Kalau uang sekarang kisaran berarti 4 kilo dari emas, 4 kilo seperempat dari emas. Sekitar 4 miliar lah, lebih. Ketika ditanya apakah ada saksi, apakah ada penanggung jawab, lelaki tersebut hanya menjawab bahwa Allah lah yang menjadi saksi di antara kita, Allah lah yang menjadi penanggung jawab jika aku tidak dapat membayar hutang tersebut. Akhirnya diberikan pinjaman itu. Syahidnya di dalam kisah tersebut, kisahnya cukup panjang. Dalam kisah tersebut Rasulullah tidak menyebutkan nama dari Bani Israel tersebut. Nah, ada orang-orang yang malah bertanya-tanya, namanya siapa? Dia sibuk mencari siapa nama dua lelaki dari Bani Israel tersebut. Padahal kalau dia tahu namanya pun tidak manfaat. Kalau bermanfaat, Rasulullah pasti sudah menyampaikan siapa nama dari Bani Israel tersebut. Maka ini ya ikhwah, barakallahu fikum, ini yang harus kita tekankan. Masih banyak perkara-perkara yang tidak kita ketahui, yang seharusnya kita ketahui, maka jangan menyibukkan diri dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu untuk kita ketahui. Jadi ada banyak perkara yang belum kita ketahui. Maka sibukkan untuk mengetahui hal tersebut daripada menyibukkan perkara yang mana kita tidak perlu untuk mengetahuinya. Pernah salah seorang juga bertanya kepada Syekh Abdul Razak Al-Badr. Syekh Abdul Razak penulis buku ini. Bertanya tentang pertanyaan yang dipecahkan oleh para ulama umat. Bertanya di parkiran Masjid Nabawi. Syekh, bagaimana dengan ini? Dan pertanyaan besar. Pertanyaan yang bukan kapasitasnya walaupun tahu untuk mengetahuinya. Maka Syekh Abdul Razak bertanya, kamu sudah hafal Arba'in Nawawi? Kata lelaki tersebut, belum wahai Syekh. Sudah, setiap malam ana menunggu antum di sini, antum setor satu hadis. Itu yang manfaat untuk dia. Akhirnya dia setiap malam datang menyetorkan satu hadis dari hadis Arba'un Nawawi. Manfaat. Jika hadis Arba'in Nawawi saja dia belum menguasainya, bagaimana dia mau berbicara tentang masalah umat yang begitu besar? Saya teringat dulu ketika di Yaman ada salah satu orang Indonesia juga. Kita bertemu dengan Syekh Abdul Aziz Al-Bur'i hafizahullah. Kemudian lelaki tersebut bertanya kepada Syekh Abdul Aziz tentang pertanyaan yang harusnya menjadi ranahnya para ulama untuk membahasnya. Kemudian dia mengatakan, wahai Syekh, kenapa engkau tidak berbicara tentang masalah al-fulaniyah? Engkau harusnya berbicara tentang masalah itu. Kami menunggu ucapanmu dan pembicaraanmu. Kata Syekh Abdul Aziz Al-Bur'i, lebih baik antum sekarang belajar bahasa Arab dan lancarkan bahasa Arab antum daripada memikirkan permasalahan yang bukan kapasitas antum. Akhirnya itu pukulan telak buat sosok tersebut. Akhirnya ya dia pun tidak lagi bertanya tentang pertanyaan semisal dengan hal itu. Ini pelajaran penting bagi kita ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, untuk lebih fokus kepada perkara yang penting bagi kita. Kita cek diri kita. Apakah kita sudah bisa membaca Al-Quran? Sifat sholatnya sudah selesai atau belum? Bagaimana tentang tata cara wudhu kita? Bagaimana tentang tata cara mandi janabah kita? Bagaimana cara kita bermuamalah dalam kehidupan sehari-hari? Maka jika bertanya, pertanyakanlah pertanyaan yang manfaat untuk kita. Yang paling manfaat apa kita tanyakan, itu yang kita tanyakan. Itu yang kita cari tahu pertama kali. Maka salah satu sifat yang tercela adalah seseorang masuk dalam perkara al-aghalid. Al-aghalid yang kita bahas pada pekan lalu adalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Pertanyaan yang syadz, pertanyaan yang madhmum, pertanyaan yang tercela. Kemudian bab berikutnya adalah at-tahayyu li Ramadan. Mempersiapkan diri, mempersiapkan bekal berjumpa dengan bulan Ramadan. Tidak terasa sudah berapa bulan kita berpisah dengan bulan Ramadan? Sudah mau 5 bulan, sudah 4 bulan lebih, mau 5 bulan nih sebentar lagi. Tidak terasa. Ya, bentar lagi kita berada di penghujung Muharram. Berarti Ramadan tinggal berapa? Tinggal 7 bulan lagi. Ya, subhanallah. Waktu begitu cepat berlalu. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمآثيم ودع أذى الخادم وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك ولا تجعل يوم فطرك ويوم صيامك سواء.
Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Idza sumta, jika engkau berpuasa, falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhibi wal ma'athim." Maka puasakanlah pendengaranmu, penglihatanmu dan lisanmu dari dosa dan segala bentuk dusta. Dari dusta dan segala bentuk dosa. Wada'adzal khadim, dan hindarkanlah dirimu dari membuat atau berbuat kezaliman kepada orang-orang yang membantumu. Waliyakun 'alaika waqarun wa sakinatun yawma shiyamik. Engkau harus memiliki kewibawaan dan ketenangan di hari berpuasamu. Wala taj'al yawma fitrika wa yawma shiyamika sawa. Jangan engkau jadikan hari berbukamu sama dengan hari berpuasamu. Jadi jangan disamakan hari di mana kita berpuasa dan hari di mana kita tidak berpuasa. Orang yang berpuasa itu berarti dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia harus bersikap sebagaimana selayaknya orang yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dia harus lakukan, dia puasakan pendengarannya, penglihatannya, lisannya dari dosa dan dusta. Jadi jangan sampai seseorang berpuasa yang dia puasakan hanya dia menahan diri dari lapar dan dahaga, tetapi lisannya masih sering berghibah, namimah. Kemudian lisannya juga dia gunakan untuk berkata yang kasar. Pendengarannya dia gunakan untuk mendengarkan yang haram. Penglihatannya dia gunakan untuk melihat yang haram. Ini puasa yang percuma. Karena apa? Dia meninggalkan esensi asas dari puasa tersebut. Tidak sedikit kita lihat orang di bulan puasa, dia setel musik keras-keras. Orang mendengarkan Al-Quran, dia mendengarkan musik. Orang sibuk membaca Al-Quran, dia malah menonton sinetron, menonton film. Dia sibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan hal-hal yang merugikan bagi dirinya di dunia dan di akhirat. Nggak boleh. Ketika berpuasa itu pendengaran dipuasakan, penglihatan dipuasakan. Maka orang yang sedang berpuasa itu usahakan diminimalisir hal-hal yang dapat memalingkan dia dari hal-hal yang bermanfaat. Misalkan di handphonenya itu ada aplikasi-aplikasi yang tidak bermanfaat, dihapus. Terlebih kalau masuk bulan Ramadan. Daripada waktu dihabiskan 1 jam untuk melihat Instagram, untuk melihat hal-hal yang tidak manfaat, lebih baik digunakan untuk membaca Al-Quran. Kalau penting pasti kabarnya nyampe ke kita kok, jangan khawatir. Kita sering berpikir bahwa nanti saya ketinggalan kabar. Enggak, kalau kabar itu penting pasti kita akan mendengarnya. Enggak usah kita baca pun, pasti kita akan mendengarnya. Ya, kalau kabar itu memang penting. Setiap detik ada kabar baru. Setiap menit ada kabar baru. Apakah kita akan menyibukkan diri dengan hal tersebut di bulan Ramadan atau menyibukkan diri dengan Al-Quran? Jika para salafus saleh di bulan Ramadan itu menutup usaha mereka dan fokus dengan Al-Quran. Bahkan Imam Malik menutup buku-buku hadis dan fokus dengan Al-Quran. Masa iya kita akan meninggalkan Al-Quran kemudian memanfaatkan waktu di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, membuang waktu sia-sia? Imam Malik ketika masuk bulan Ramadan itu tidak lagi membahas tentang hadis. Fokus dengan Al-Quran karena Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Ya. Bulannya Al-Quran. Wada'adzal khadim, dan jangan menyiksa orang-orang yang membantu kita. Kadangkala orang itu ketika bulan puasa berpikir hanya dia saja yang puasa. Pembantunya dipikir tidak berpuasa, supirnya dipikir tidak berpuasa. Dia tidur di dalam ruangan ber-AC, kemudian pembantunya dia suruh bekerja keras di luar. Disuruh untuk menyelesaikan dalam waktu yang singkat, menyapu taman, mengepel, kemudian juga dari pagi buta. Dia lupa bahwa pembantunya juga berpuasa. Jangan menzalimi orang yang sedang berpuasa. Harus dilihat kira-kira ini pekerjaan apa yang dia sanggup untuk mengerjakannya di saat dia sedang berpuasa. Sama seperti kita ketika berpuasa itu meminimalisir aktivitas yang dapat melelahkan kita, maka kita pun harus perhatian hal tersebut kepada orang-orang yang membantu kita. Waliyakun 'alaika waqarun wa sakinatun yawma shiyamik. Orang yang berpuasa itu harus punya wibawa dan ketenangan. Jangan tergesa-gesa dalam segala sesuatu. Tenang. Biasanya orang kalau berpuasa balikannya tergesa-gesa, sampai ke perkara makanan saja tergesa-gesa. Lewat itu kalau sore ba'da asar dia beli, semua dia beli. Sepanjang jalan dia beli.
sampai ke rumah di meja makan penuh. Baru makan 1 butir kurma dia sudah kenyang. Akhirnya mubazir, tidak termakan. Tidak termakan. Lapar mata ketika bulan puasa. Tidak ada ketenangan, bahkan dalam perkara makan sekalipun. Maka Syekh di sini menyebutkan hadhihi suratun musyriqatun fi suwari tahayyul Ramadan wa dhalika anna siyama innama syuri'a li tahdhibin nufus wa tazkiyatil qulub wa tahqiqit taqwa wa mujanabatil atham wa islahil qulub wal alsun wal jawarih fakam huwa jamilun biman aqbala alayhi hadha asy-syahrul mubarak wa an yuhsina at-tahayyu li yaghnama khairatihi. Ini adalah gambaran yang mencerahkan tentang gambaran bagaimana seseorang mempersiapkan diri berjumpa dengan bulan Ramadan. Karena puasa pada hakikatnya disyariatkan untuk mendisiplinkan jiwa, untuk memurnikan hati, untuk mentahqiqkan ketakwaan, menjauhkan diri dari dosa, dan memperbaiki hati, lisan, dan anggota tubuh. Maka begitu indah siapa yang menyambut bulan Ramadan ini dengan persiapan yang baik untuk mendapat pahala yang berlimpah. Orang yang persiapannya baik, maka dia akan mendapatkan bulan Ramadan yang baik. Makanya para ulama menyebutkan bahwa bulan Rajab itu bulannya apa? Bulannya apa? Menanam bibit. Bulan Sya'ban, bulannya menyirami tanaman. Dan bulan Ramadan adalah bulannya menuai hasil. Jika kita ingin bulan Ramadan kita nanti, semoga Allah panjangkan usia kita berjumpa lagi dengan bulan Ramadan, maka persiapkan, kalau perlu dari sekarang. Ya. Jika ingin bulan Ramadan menyelesaikan 1 juz Al-Quran per hari, maka dari saat ini sudah dimulai. 1 hari 1 halaman, nanti bulan Safar 1 hari 2 halaman, nanti bulan Rabiul Awal 1 hari 3 halaman, bulan Rabiul Tsani 1 hari 4 halaman, terus sehingga nanti begitu berjumpa dengan bulan Ramadan, menyelesaikan 1 juz 1 hari itu bukan sesuatu yang sulit, karena sudah persiapan. Jika ingin bulan Ramadan full sholat tarawih, maka mulai saat ini biasakan untuk sholat di masjid berjamaah. Kemudian selesai sholat, laksanakan sholat sunnah. Bulan depan mulai tambah witir 1 rakaat. Bulan berikutnya 3 rakaat, bulan berikutnya 5 rakaat, bulan berikutnya 7 rakaat. Hingga nanti ketika berjumpa dengan bulan Ramadan, 11 rakaat itu terasa ringan bagi dia. Tidak protes lagi, wah imamnya kepanjangan. Enggak, memang sudah ada persiapan. Jangankan kita mau beribadah, Pak, mau berolahraga saja, Bapak kalau tanding sepak bola, kalau tanpa pemanasan langsung masuk, 5 menit, 10 menit kram. Langsung ditandu keluar lapangan. Nah ini yang terjadi dengan mayoritas kaum muslimin di bulan Ramadan. Tiba-tiba masuk bulan Ramadan, pengen ibadah full. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, masjid full memang, sampai keluar. Tapi mulai hari keempat, hari kelima, banyak yang kram. Nggak sanggup mereka untuk menyelesaikan ibadah di malam hari di bulan Ramadan. Banyak yang kram. Apalagi di penghujung-penghujung Ramadan. Sudah banyak yang fokus dengan mudik. Di pertengahan Ramadan fokus dengan buka bersama. Buka bersama teman SD, buka bersama angkatan SMP, SMA, buka bersama kantor, buka bersama keluarga istri, buka bersama keluarga suami, buka bersama tetangga. Akhirnya full semua buka bersama. Kalau buka bersamanya masih menjaga sholat berjamaah, nggak masalah. Dia buka bersama, tidak ada mukhalafah syariahnya di dalamnya. Ya, terpisah laki-laki wanita, dia buka sholat maghrib, kemudian dia makan, menanti sholat isyanya berjamaah, tarawih. Tapi kenyataannya di zaman sekarang, orang ketika buka bersama sudah di restoran dari sebelum maghrib. Maghribnya bablas, isyanya bablas, tak apalagi tarawihnya. Maka ini buka bersama yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harus dilihat momentum kita menyambut Ramadan itu persiapkan dari jauh-jauh hari. Nah ini mumpung masih sekitar 8 bulan lagi menuju bulan Ramadan. Semoga Allah panjangkan usia kita. Jika kita berniat saja dari saat ini, semoga itu tercatat sebagai pahala bagi kita. Meniatkan diri, mempersiapkan untuk berjumpa dengan bulan
Ramadan. Jangan sampai kekeliruan kita di Ramadan yang lalu terulang di Ramadan yang akan datang. A'anana Allahu ajma'in ala hifdhi siyamina wa takmilihi bi siyami jawarihina 'anil kadhibi wal ma'tham wa biluzumi sakinati wal waqar wa alla yakuna yawma fitrina wa yawma siyamina sawa. Semoga Allah menolong kita semua untuk menjaga puasa kita dan menyempurnakannya. Semoga Allah mempuasakan juga tubuh kita dari segala dosa dan dusta. Dan juga semoga kita dapat menjadi orang-orang yang tenang dan berwibawa di saat kita sedang berpuasa. Dan semoga Allah tidak menjadikan hari kita berpuasa sebagaimana hari kita berbuka. Ini perkataan dari Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah. Apa yang harus kita persiapkan sebetulnya untuk berjumpa dengan bulan Ramadan? Banyak hal ya. Yang pertama tentunya ilmunya. Kadang banyak pembahasan tentang fikih siam itu dibahasnya di bulan Ramadan. Kadangkala sudah masuk hari ke-10 dia baru tahu, oh ternyata ini enggak boleh, oh ternyata ini boleh. 10 hari sudah terlewat dia belum mempelajari tentang fikih siam. Atau bab yang dibahas itu belum dia bahas di 10 hari pertama. Maka sudah sepatutnya Bapak Ibu sekalian menjelang bulan Ramadan nanti usahakan entah itu di bulan Rajab atau Sya'ban itu sudah mulai membahas dan sudah mulai memahami tentang fikih siam. Seperti apa sih ilmunya kita dalam berpuasa? Kapan sih waktunya untuk berbuka? Apa sih afdolnya untuk berbuka? Apa yang disunahkan saat berbuka? Apa yang disunahkan saat sahur? Kapan waktu terbaik sahur? Bagaimana tentang sholat tarawih? Jadi hal-hal semacam itu dipelajari sebelum kita masuk di bulan Ramadan. Sehingga begitu masuk bulan Ramadan kita sudah siap. Jangan baru dipelajarinya justru di bulan Ramadan. Akhirnya jalan 10 hari, oh baru tahu ternyata sunnahnya berbuka seperti ini. Oh ternyata sunnahnya sahur seperti ini. 10 hari pertama kita kehilangan keutamaan tersebut. Karena ketidaktahuan kita. Maka persiapkan apa? Ilmu sebelum kita masuk di bulan Ramadan. Kemudian juga persiapkan apa lagi? Jiwa kita. Jiwa kita nih perlu persiapan. Persiapan jiwa dengan apa? Dengan tadi meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan itu akan menarik ketakwaan yang lainnya. Amalan soleh itu akan menarik amalan soleh yang lainnya. Persiapkan jiwa kita. Dan persiapkan apa yang bisa kita persiapkan dari materi untuk menyambut bulan Ramadan. Kenapa materi? Bulan Ramadan bulannya sedekah. Bulan Ramadan bulannya sedekah. Bulan Ramadan ini bulannya Al-Quran, yang mana kita akan banyak fokus untuk beribadah. Maka kita harus mempersiapkan apa yang dapat kita persiapkan. Tidak perlu banyak Pak, tapi sisihkan untuk bersedekah di bulan Ramadan. Jangan sampai sepanjang bulan Ramadan kita cuma kerjaannya nerima sedekah. Kalau memang tidak ada nggak masalah, tapi usahakan untuk terus memberi. Walaupun Bapak memberi dari apa yang disedekahkan kepada kita nggak masalah. Berusaha untuk memberi. Segelas air ini sedekah. Jangan haramkan diri kita dari sedekah. Sedekah ini bukan hanya khusus untuk orang kaya. Islam ini bukan agama yang dikhususkan bagi orang kaya saja. Sedekah ini ditujukan bagi si kaya dan bagi si miskin. Allah tidak melihat dari nominal berapa yang diberikan, tapi seberapa ikhlas seseorang memberikan. Bisa saja orang yang memberikan segelas air dengan keikhlasan pahalanya jauh lebih besar daripada orang yang menyumbang 500 juta misalkan. Bisa saja. Itu tidak menutup kemungkinan. Maka ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, berusaha untuk bersedekah walaupun sedikit. Kita punya 500 rupiah, sedekah dengan 500 rupiah. Punya 1000, sedekah dengan 1000. Ya. Kita punya 1000, sedekah 500, berarti kita telah menyedekahkan 50% dari harta kita. Ada orang kaya sedekahnya 100.000. Ini 100.000 uang dia 1 triliun. Cuma 0,00 sekian dari harta dia yang dia persembahkan, yang dia sedekahkan. Bapak bersedekah 500, menyedekahkan 50% dari harta Bapak. Bapak cuma punya 1.000 rupiah misalnya. Lihat, persentasenya begitu besar. Padahal Bapak perlu untuk uang tersebut. Punya uang hanya 1 juta misalkan, Bapak keluarkan sedekah 50.000. Itu besar, 5% dari harta atau 5% dari harta dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, padahal bukan sedang dalam kondisi berlebih.
Pahalanya besar, apalagi disertai tentunya dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran kalau ada orang kaya sedekah 100.000, 200.000. Nggak terlalu heran. Dia cuma berapa persen dari harta dia yang dia keluarkan. Jadi jangan menganggap bahwa sedekah ini hanya menjadi kekhususan orang kaya. Semua kita berhak untuk bersedekah. Dan Allah akan insya Allah masukkan dalam timbangan amalan kebaikan kita. Semaksimal yang kita mampu. Saya nggak punya uang, sedekah dengan air, sedekah dengan air. Saya nggak punya air juga nggak ada. Sedekah dengan apa? Sedekah dengan beras. Cuman sedikit, nggak apa-apa. Ambil sedikit beras, kasihkan kepada ayam-ayam yang ada di luar, nggak masalah. Sedekahkan kepada hewan-hewan yang ada di luar. Saya ada nih bekas makan nih, ikan. Sedikit, kasihkan kepada kucing, kasihkan. Jadilah hamba yang gemar bersedekah, terutama di bulan Ramadan. Persiapkanlah persembahan terbaik untuk bulan Ramadan. Baik. Kemudian yang keenam, al-adab. Jadi keikhlasan itu Bapak Ibu sekalian penting ya di dalam memberi. Ya. Saya cerita belum ya pekan lalu ke peristiwa di pom bensin, belum ya? Saya lagi isi bensin. Tiba-tiba ada dua orang, sepertinya orang kaya dua datang, kemudian kepada yang ngisi bensin ini ngasih amplop besar banget, tebal. Yang dikasihnya ini sampai menangis. Wah, kata saya, Masya Allah nih, orang sungguh baik ya. Gak tahu mungkin kenal dengan orang tersebut atau tidak. Akhirnya yang isi bensin itu dia masukkan ke dalam laci. Dia kerja lagi. Tiba-tiba datang lagi yang kayak tadi. Terus diminta yang isi bensin ini untuk ambil lagi amplopnya. Kenapa? Ternyata belum difoto. Jadi diulang lagi, di-replay lagi, dikasih lagi, foto dulu. Subhanallah. Ya. Zaman kita sekarang nih musibah ya. Keikhlasan itu semakin sulit untuk didapatkan. Ya, semoga Allah menjaga kita dari hal tersebut. Ya. Kalau Bapak bekerja di satu yayasan atau punya tanggung jawab dari RT atau dari RW untuk membagikan, jika perlu dokumentasi, itu jangan lupa untuk memblur wajah orang yang diberinya. Sehingga martabat dia tetap terjaga. Ya, itu penting. Bapak misalkan harus nih, saya perlu dokumentasi. Bapak izin dulu kepada orang yang mau diberi. Bapak, Ibu mohon maaf sebelumnya, saya izin untuk mendokumentasikan. Foto Bapak nanti saya blur langsung ketika diberikan kepada yang menerima. Ya, harus diinformasikan. Itu bagian daripada adab. Sehingga yang diberi itu tidak merasa terhina dengan dalih dokumentasi. Ya, itu penting sekali. Baik, berikutnya al-adab. Bab berikutnya tentang adab. Qala Abdullah ibn al-Mubarak, kada al-adabu an yakuna thulutsayid din. Sifatu Safwah li Ibn al-Jauzi. Abdullah ibn al-Mubarak berkata, ini Abdullah ibn al-Mubarak ini kalau bicara tentang jihad, beliau adalah mujahid. Kalau bicara tentang ilmu, beliau adalah ulama. Kalau bicara tentang kedermawanan, beliau adalah saudagar kaya. Tapi Abdullah ibn al-Mubarak ini tidak pernah punya kewajiban zakat. Karena sebelum haul tiba, beliau telah menyedekahkan seluruh hartanya. Saudagar kaya Abdullah ibn al-Mubarak ini, ulama, mujahid, sungguh luar biasa. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Abdullah ibn al-Mubarak berkata, kadal adabu an yakuna thulutsayid din. Adab itu hampir saja merupakan 2/3 dari agama ini. Adab. Innama kana al-adabu bihadhihi al-makana li'annahu khuluqun 'azimun yakunu fil 'abdi fayahmiluhu 'ala fi'li ma yuhmadu min al-aqwali wal a'mal famastujlibatil khairatu bimithlihi wa mastud'ifatil syurur bimithlihi yaqudu sahibahu ila kulli fadilatin wa khair wa yahjizahu 'an kulli su'in wa syarr wa huwa 'unwanu falahihi wa sabilu sa'adatihi fid dunya wa ukhrah. Kata Syekh Abdul Razak, sesungguhnya adab memiliki nilai seperti ini karena adab merupakan akhlak yang amat agung pada seorang hamba.
dia dapat membawa kepada sesuatu yang menjadikan hal tersebut terpuji dari ucapan ataupun amalan. Tidak ada kebaikan yang dapat diraih sebagaimana adab, dan tidak ada keburukan yang dapat dicegah sebagaimana keutamaan daripada adab. Adab dapat membawa orang yang mengamalkannya menuju kebaikan yang begitu banyak dan mencegahnya dari keburukan yang begitu banyak. Dan adab ini adalah alamat tanda kebahagiaan seseorang di dunia dan di akhirat. Adab ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Dia bagian dari agama, tapi sering diucapkan seakan-akan terpisah dari agama. Saking istimewanya adab. Bahkan Abdullah bin Mubarak sendiri mengatakan, "Talabtul ilma 20 sanah wa talabtul adab 30 sanah." Aku menuntut ilmu itu 20 tahun dan mempelajari adab 30 tahun. Jadi 30 tahun beliau mempelajari adab dan menuntut ilmu itu 20 tahun. Rasulullah SAW sendiri mengatakan ketika berbicara tentang laki-laki yang hendak melamar seorang wanita, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu, illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid." Jika datang seorang lelaki meminang putrimu, baik agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah. Jika tidak, maka akan terjadi kerusakan di muka bumi. Rasulullah seakan-akan memisahkan antara agama dan akhlak, padahal akhlak bagian dari agama. Bukan berarti akhlak ini terpisah dari agama, tapi Rasulullah ingin menunjukkan tentang pentingnya akhlak dari agama itu sendiri. Berapa banyak orang yang secara zahirnya dia beragama, salatnya rajin, puasanya rajin, tapi akhlaknya badhi, akhlaknya sangat buruk, berkata kasar, ya, ringan tangan. Tidak sedikit yang seperti ini. Seharusnya jika seseorang itu betul-betul menjalankan agamanya, dia akan memperhatikan dan fokus kepada yang namanya adab. Lihatlah Rasulullah SAW. Akhlaknya adalah Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Bahkan Allah memuji Nabi Muhammad SAW dengan akhlak yang agung. Jika akhlak Nabi Muhammad SAW bukan akhlak yang mulia, maka tentunya para sahabat adalah orang-orang pertama yang mendustakan kenabian Nabi Muhammad SAW. Ketika turunnya ayat ini, wa innaka la'ala khuluqin azim, jika tidak sesuai dengan apa yang mereka lihat, mereka pasti akan mengatakan ini dusta. Tidak seperti ini, akhlaknya tidak baik. Tapi akhlak Nabi itu sungguh mulia. Sehingga ketika turun ayat ini pun para sahabat mengiyakannya. Kenapa? Karena memang mereka melihat langsung bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya, kepada orang-orang di sekitarnya. Adab ini, ya ikhwah, sesuatu yang kita sangat kehilangan di banyak tempat, di banyak komunitas, di banyak lingkungan. Beda dengan zaman dahulu. Semakin kesini adab ini semakin berkurang. Padahal adab adalah sesuatu yang sangat luar biasa di dalam agama kita. Ibnul Mubarak rahimahullah juga mengatakan, nahnu ila qalilin minal adab ahwaju minna ila kathirin minal ilm. Kata beliau, kami itu lebih membutuhkan adab daripada membutuhkan banyaknya ilmu. Sedikit adab, kata Ibnul Mubarak, lebih kami butuhkan daripada banyaknya ilmu. Dan ini bagian dari adabnya Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak tidak mengatakan sedikitnya adab kalian lebih kalian butuhkan daripada banyaknya ilmu kalian. Tidak. Abdullah ibn Mubarak, karena beliau adalah sosok ulama yang beradab, beliau mengatakan nahnu, kita. Menunjukkan bahwa beliau pun membutuhkan hal tersebut. Kerendahan hati beliau mengatakan nahnu ila qalilin minal adab ahwaju minna ila kathirin minal ilm. Kami, kita ini, kepada sedikitnya adab lebih kita butuhkan daripada banyaknya ilmu. Kadangkala orang itu dapat hidayah, Pak, bukan karena ucapan panjang lebar kita, tapi lihat adab dan akhlak kita. Tersentuh mereka bisa jadi masuk ke dalam ajaran agama yang mulia ini. Orang-orang di luar Islam, Pak, tidak melihat Islam itu
tidak mengetahui tentang dalil Al-Quran, hadis, tidak. Mereka lihat bapak, jika bapak tinggal di satu pekerjaan atau bekerja di satu kantor, orang yang tidak beragama Islam itu lihat bapak sebagai gambaran dari seorang muslim. Apa yang bapak lakukan itu yang mereka lihat. Ketika bapak ramah, ketika bapak sopan, mereka akan melihat, oh Islam ini seperti ini. Islam seperti ini. Dulu di Yaman ada tempat les bahasa Inggris. Di sana itu ada orang India yang tidak beragama Islam. Saya pernah bilang ke guru yang orang Yamannya, kenapa tidak diajak masuk Islam? Kata guru orang Yamannya, udah. Cuman dia bilang katanya, ini saya tinggal di negeri yang mayoritasnya kaum muslimin, tapi tidak melihat ajaran Islam dipraktekkan. Kalian dulu praktekkan, nanti saya menyusul masuk Islam. Bahkan banyak orang asing yang mengatakan, alhamdulillah, kami mengenal Islam sebelum mengenal kaum muslimin. Menandakan apa? Bahwa banyak di antara mereka, di antara kita kaum muslimin, yang tidak mempraktekkan agama kita itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Adab itu banyak yang hilang. Adab dalam bermuamalah, adab dalam bertetangga, adab dalam berkeluarga, itu banyak yang hilang. Sehingga gambaran sebagai seorang muslim itu betul-betul tidak tergambar. Maka ini tugas kita semua untuk memperbaiki adab kita. Pertama, karena itu bentuk tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menciptakan kita. Kita diharuskan untuk memiliki adab dan akhlak. Ya. Dan hati-hati juga, terutama tadi nasihat dari Nabi ketika memilih calon untuk anak-anak kita. Jadi agama penting, tapi perhatikan juga aspek adabnya. Ya. Penting sekali aspek adabnya. Akhlak seseorang itu penting. Jadi kalau ada satu orang yang hafalannya 30 juz, tapi tidak nampak dalam adabnya, ada orang yang hafalannya 50 juz, tapi Masya Allah dia beradab, pilih yang beradab ini. Karena dia akan menyenangkan siapa? Anak kita kelak. Alhamdulillah kalau dapat yang hafal 30 juz, adabnya baik. Itu yang diharapkan. Tapi adab ini sesuatu yang sangat penting. Karena banyak di zaman sekarang orang terpukau dengan selembar ijazah, kemudian melupakan aspek adab. Hati-hati dengan yang namanya adab ini. Kebahagiaan putri kita itu ba'dallah sangat bergantung kepada adab dari suami. Harus dicari laki-laki yang bertakwa. Umar bin Abdul Aziz pernah ditanya, kepada siapa aku menikahkan putriku? Kata Umar bin Abdul Aziz, cari yang paling bertakwa. Karena ketika dia mencintai putrimu, dia akan memuliakannya. Ketika dia tidak menyukai putrimu, dia tidak akan pernah menzaliminya. Itu orang yang bertakwa. Tergambar dari adabnya. Kemudian Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitab Nadratun Na'im bahwa adab itu terbagi menjadi 3 bagian. Yaitu adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, dan adab kepada makhluk Allah. Adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, dan adab kepada makhluk Allah. Yang kita akan fokuskan lebih membahas kepada bagian yang ketiga, adab kepada makhluk Allah. Karena banyak di antara kaum muslimin, dia beradab kepada Allah. Dia memberikan haknya Allah, menyembah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah dalam rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Dia beradab kepada Rasulullah. Ketika disebutkan nama Rasulullah, dia bersalawat kepada Nabi. Ya. Mengagungkan Nabi, menjadikan Nabi sebagai pedoman. Masalah kita paling banyak itu adab kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan adab kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala ini tercermin dalam 4 hal. Kafful adza wa badlun nada wa sabru 'ala al-adza wa talaqatul wajh. Ini 4 pondasi dari adab seseorang kepada makhluk. Jadi jika kita ingin disebut beradab kepada sesama makhluk, parameternya ada pada 4 hal ini. Kafful adza wa badlun nada wa sabru 'ala al-adza wa talaqatul wajh. Kafful adza, apa itu maknanya? Seseorang menahan diri untuk tidak memudaratkan orang lain. Jangan memudaratkan orang lain, jangan mengganggu orang lain jika ingin disebut beradab. Jangan ganggu.
kita punya kendaraan. Kemudian jangan parkir sembarangan. Tahu bahwa jalan di depan rumah kita cuma bisa dilalui satu mobil. Diparkir di tengah. Motor tidak bisa lewat. Apalagi mobil tidak bisa lewat. Orang yang seperti ini berarti dia tidak kaful adza, tidak menahan diri untuk tidak memudaratkan orang lain. Hati-hati. Contoh kaful adza, tidak menyetel radio ataupun suara tip besar-besar mengganggu tetangga. Walaupun Al-Quran. Jika Al-Quran saja tidak boleh kita keraskan sehingga mengganggu tetangga kita, di antara mereka ada yang istirahat, ada yang tidur, apalagi mengeraskan suara musik. Dan ini banyak di lingkungan, di tengah-tengah kaum muslimin, orang yang tidak mampu untuk menahan diri untuk tidak memudaratkan orang lain, tidak mengganggu orang lain. Bahkan di beberapa masjid itu diperdengarkan sholawat ataupun mengaji dari 1/3 malam, pukul 2:30 sudah di setel kencang-kencang sampai waktu subuh. Di sana ada orang yang tidur, di sana ada bayi yang sakit, di sana ada orang tua yang perlu istirahat, di sana ada yang tidak beragama Islam. Yang beragama Islam saja kadang terganggu. Bukan tidak ingin orang yang beragama Islam itu mendengarkan sholawat, mendengarkan ngaji, tidak. Tapi momentumnya tidak tepat. Kalau memang tujuannya untuk membangunkan orang yang tidur agar bisa sahur, orang yang tidur agar bisa sholat malam, lakukan seperti yang dicontohkan Nabi, yaitu memiliki 2 muadzin, adzan Bilal dan adzannya Ibnu Ummi Maktum. Adzan Bilal itu sekitar di saat fajar kadzib, kurang lebih 1 jam sebelum waktu subuh. Adzan. Cukup adzan, rentan waktunya tidak lama, orang terbangun, yang mau bangun sholat malam, yang mau sahur, yang mau tidur lagi. Sampai nanti adzannya Ibnu Ummi Maktum. Jangan dari mulai adzan pertama sampai adzan kedua di setel pengeras keras-keras. Orang yang sholat malam pun terganggu, dia tidak bisa khusyuk. Jika tujuannya membangunkan orang untuk sholat malam, akhirnya dia sholat malam pun tidak fokus. Kenapa? Karena bacaan yang begitu keras. Jika hal ini saja tidak boleh kita mengganggu orang, apalagi dengan hal yang diharamkan seperti musik dan yang semisal dengannya. Atau juga orang mengadakan hajatan, menutup dan memblokade jalan. Hati-hati. Bapak ketika mau menutup jalan untuk hajatan karena perlu tenda, itu harus minta izin ke seluruh warga yang terganggu dengan jalan tersebut. Dengan tertutupnya jalan itu, minta izin. Mereka mengizinkan silakan, tidak mengizinkan jangan. Hati-hati, menzalimi orang lain di sana. Minta izin kepada mereka. Kanan, kiri, depan, belakang, minta izin kepada mereka. Pak, saya izin mau memasang tenda, Bapak izinkan apa tidak? Minta izin. Jangan menzalimi orang lain. Zaman sekarang juga sering orang ngadain kajian di jalan. Padahal masjid masih banyak yang kosong. Lapangan masih banyak yang kosong. Jika tidak cukup di masjid, bisa di halaman masjid. Nggak cukup, bisa di lapangan yang luas. Kenapa harus menutup jalan? Di sana ada orang sakit yang perlu menggunakan jalan tersebut. Imatatul adza 'anit thariq itu bagian dari keimanan. Menjauhkan duri dari jalan. Ini gimana kita menutup jalan secara keseluruhan? Itu adalah bukan perbuatan yang baik. Maka jika kita ingin tahu kita ini beradab atau tidak, lihat kita kaful adza apa tidak, menahan diri untuk tidak memudaratkan orang lain atau tidak. Yang kedua, badlun nada. Badlun nada ini adalah memberi hadiah kepada orang lain. Sekaya apapun seseorang itu senang diberi hadiah. Sekaya apapun dia. Kita bisa memberikan hadiah tersebut tidak usah mewah-mewah. Bapak pagi bikin goreng, apa orang Sunda bilang goreng sampe ya? Apa sebutnya bahasa Indonesia? Singkong. Goreng singkong, ambil 3 butir, 4 butir, 5 butir, atau 5 biji singkongnya, ya, simpan di pisin, kasih ke tetangga. Senang mereka. Suka ada yang membersihkan sampah, misalkan truk sampah. Ada bapak-bapak yang bertugas di sana tiap pagi. Bapak bikin nasi goreng, di cup kecil-kecil, kasihkan, Pak, hadiah. Memberi hadiah.
Bapak pulang dari luar kota, ada kayak kacang apa keripik yang murah, Bapak bawa pulang, kasih ke tetangga. Ini badlun nada. Badlun nada ini adalah salah satu akhlak dan adab seseorang, yaitu memberi hadiah. Semaksimal yang kita mampu. Kecil nggak masalah. Tahadu tahabu, saling beri hadiah akan muncul rasa cinta di antara kalian. Jika kita ingin menyenangkan orang lain, ya sering memberi hadiah. Lihatlah Rasulullah SAW kadang memberi hadiah kepada orang-orang di sekitarnya. Ini adalah ciri dari adab dan akhlak yang mulia. Yang ketiga adalah wasabru 'alal adza. Kebalikan dari yang pertama. Kalau ada orang yang mengganggu kita, sabar. Bapak bertetangga, ada tetangga parkir di depan pagar Bapak. Bapak mau keluar mobil nggak bisa. Kenapa? Orang parkir di depan pagar. Nggak usah ngamuk-ngamuk, sabar. Datangi rumahnya, assalamualaikum salam. Ibu, Bapak mohon maaf. Izin mobilnya bisa digeser sebentar saja. Saya mau keluar, nanti boleh balik lagi, nggak masalah. Enak tuh seperti itu. Daripada ketok rumah orang, Pak, mikir dong Pak, tahu diri Pak. Jangan ya. Harus sabar ya. Sabar alal adha. Gangguan mereka sabar. Kebalikannya. Jadi kalau Bapak punya tetangga, misalkan nyetel suara keras-keras, ya sabar. Sabar. Jangan dibalas dengan kekerasan. Sabru alal adha. Ini adab seorang muslim seperti ini, sabar. Diganggu, dihina, dicela, dimaki, sabar. Sabar. Ya. Itu ciri dan adab. Rasulullah itu ketika dicela, dicaci tentang pribadi tidak pernah marah Rasulullah SAW. Tapi kalau agama, barisan terdepan. Nah ini kita kebalik ke zaman sekarang. Kalau agama yang dihina dicela, diem aja. Tapi kalau diri sendiri yang dicela, Masya Allah, tabarak. Ya, berdiri semua. Sabar. Ya, apalagi dalam urusan bertetangga. Di tempat pekerjaan juga sama. Sabar. Kita punya atasan misalkan yang ya agak cerewet dan lain sebagainya, sabar. Sabar alal adha. Yang keempat adalah wa talaqatul wajh. Selalu berseri kalau ketemu orang lain. Masalah orang itu di luar udah banyak, Pak. Ketemu kita jangan ditambah dengan masalah muka masam kita. Senyum. Sedekah itu senyuman itu. Ya. Tapi hati-hati juga Bapak-bapak, jangan senyum-senyum ke wanita-wanita yang muda, ke janda-janda muda, jangan ya. Masih disalah artikan sama orang lain. Cukup bersama bapak-bapak, senyum. Senyum. Coba ketika bertemu itu membahagiakan wajah itu. Jangan, ada orang kan ya kalau ketemu tuh kayaknya masalah dia dibawa keluar. Orang punya masalah, lihat muka dia jadi tambah runyem pikirannya. Kenapa? Ini orang nggak enak sekali gitu. Kok nggak pernah senyum? Senyum. Biasakan untuk senyum. Talaqatul wajh ini bagian daripada adab. Tersenyum. Bahagiakan orang dengan melihat wajah kita. Walaupun kita Pak, wajah kita pas-pasan Pak, ya. Maksudnya enggak seperti orang-orang yang Masya Allah tabarakallah Allah berikan karunia. Kita juga alhamdulillah ya. Allah kasihkan kesempurnaan hidung, mata dan lain sebagainya. Tapi Pak, kalau ditambah dengan senyuman itu yang tidak indah menurut kacamata manusia pun akan menjadi indah. Orang itu tuh murah, senyum tuh enak dilihat. Walaupun enggak ganteng-ganteng amat. Begitupun ibu-ibu bersama ibu-ibu dengan ibu-ibu yang lain. Ada perempuan yang dia tidak cantik-cantik amat, tapi kalau dia senyum kepada wanita yang lainnya itu menjadi enak untuk dilihat. Apalagi ibu dan bapak di dalam rumah tangga. Kalau ibu tidak senyum kepada bapak, ketika berjumpa dengan bapak, secantik apapun ibu itu tidak enak dilihat. Tapi kalau ibu tidak secantik yang dibayangkan, akan tetapi sering senyum kepada bapak, bapak itu akan bahagia. Benar Pak? Betul? Betul kan? Maka sering-seringlah untuk tersenyum. Tapi tadi ingat, jangan senyum dengan yang bukan tempatnya untuk tersenyum. Akan salah paham nanti. 4 hal ini, kaful adza, wa sabru alal adza, wa badlun nada, wa talaqatul wajh. Ini berlaku di 2 dunia. Dunia offline dan di dunia online. Kita hidup sekarang ini 2 dunia Pak, Bu.
Dunia offline dan dunia online. Di dunia online pun ini harus diterapkan. Kafful adza. Jadi kita jangan memudaratkan orang lain dengan postingan kita. Jangan. Postingan kita itu kalau mau memposting sesuatu yang manfaat. Jangan mengomentari komentar yang tidak baik. Ketika ada orang yang memposting, jangan berkomentar dengan komentar yang tidak baik. Kita harus menahan diri dari memudaratkan orang lain. Hati-hati. Jangan memudaratkan orang lain. Ada orang misalkan di Facebook dia berjualan. Silahkan harganya 20.000. Jangan Bapak komentar di bawah, beli di saya aja, di saya 15.000 harganya. Itu memudaratkan dia. Ini berlaku di dunia online juga sama. Jangan kita mengganggu orang lain. Yang kedua, sabar. Kalau diganggu oleh orang lain, kebalikannya. Di dunia online pun sama, sabar. Ketika ada komentar-komentar tidak baik pada postingan kita, atau kita memasang status, terus ada yang komentar yang tidak baik, sabar. Jangan kita membantah dengan bantahan yang kasar. Jika ingin diskusi dengan adab yang baik. Wabadlun nada, beri hadiah. Di dunia online pun sama. Apa hadiah di dunia online? Like, komentar, subscribe. Itu tasjih, Pak. Pemberi semangat buat orang. Kalau ada orang nge-share sesuatu yang baik, kasih jempol. Apa susahnya sih? Kita nih kadang pelit, subhanallah ya. Padahal nggak mengurangi sedikit pun dari pulsa kita. Tinggal kasih like. Itu hadiah di dunia online tuh seperti itu. Orang, wah ternyata ada orang yang ambil manfaat dari apa yang saya tulis. Jadi semangat dia. Ya, untuk tambah menyebarkan kebaikan. Agar lebih manfaat untuk orang banyak. Komentar barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Apa susahnya? Ada orang misalkan dia berjualan. Kasih komentar. Semoga dagangannya laris, semoga usahanya diberkahi. Atau Bapak pernah mencoba, Bapak komentar, alhamdulillah saya pernah mencoba, enak. Ya. Kue buatannya enak dimakan. Apa susahnya? Itu namanya memberi hadiah. Atas apa yang orang lain share. Dunia online seperti itu tuh. Kemudian wa talaqatul wajh, sama dunia online juga, Pak. Harus berseri. Jangan pasang status tuh urusan rumah tangga dipasang di status. Ada orang yang dia misalkan nggak bayar hutang dipasang di status. Bayar dong kalau punya hutang. Dasar nggak tahu. Kita pusing baca status dia tambah pusing. Urusan dia sama istrinya dibahas di media sosial. Ya. Jadi istri itu harus taat sama suami. Jangan suka begini-begini. Ingat, aku dulu begini-begini. Dipasang di status. Bukan ranah umum, itu ranah pribadi. Kita masuk media sosial ingin melihat faedah-faedah ilmiah, manfaat-manfaat, jadi tambah runyem. Lihat status yang seperti itu. Maka kita itu juga harus talaqatul wajh di dunia online. Harus berseri di dunia online. Ya, sebarkan manfaat, ilmu, ya, apa yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Jangan menyebarkan sesuatu yang membuat pusing orang lain. Termasuk urusan pribadi kita yang gak ada sangkut pautnya sama orang lain. Ya, tidak penting untuk di-share di media sosial. Itu kan media sosial saya. Iya, media sosial antum. Tapi antum akan diminta pertanggungjawaban atas hal tersebut. Maka seseorang harus menerapkan 4 hal ini jika ingin disebut beradab. Di dunia offline dan di dunia online. Kafful adza wa badlun nada wa sabru 'alal adza wa talaqatul wajh. Menahan diri untuk tidak memudaratkan orang lain, gemar memberi hadiah kepada orang lain, kemudian bersabar atas gangguan dari orang lain, dan berseri di saat berjumpa dengan orang lain. Jika 4 hal ini kita terapkan, insya Allah secara mufakat orang akan menyebut si fulan beradab. Tapi jika 4 hal ini hilang dari diri kita, maka akan tercabut juga adab dari diri kita. Dan 4 hal ini semua dapat kita terapkan ketika kita menerapkan adab kepada Allah dan adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya adab kepada makhluk ini bagian daripada adab kepada Allah dan adab kepada Rasulullah.
Karena apa yang disebutkan tadi 4 hal ini diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Beradab kepada sesama makhluk ini bagian dari ketaatan kita kepada Allah dan ketaatan kita kepada Rasulullah SAW. Maka muslim yang hakiki dia akan sangat memperhatikan yang namanya adab. Dia tidak hanya beribadah yang bersifat hablum minallah, tapi juga mementingkan ibadah yang bersifat hablum minan nas. Karena porsi ibadah yang bersifat hablum minan nas itu jauh lebih banyak daripada yang bersifat hablum minallah. Salat 1 hari 5 kali. Di totalnya berapa jam Pak salat? 1 jam ada? Kurang. Paling 25 menit. 30 menit lah itu. Sisanya 23 jam setengah. Zakat 1 tahun 1 kali. Kalaupun terkena wajib zakat. Itu pun diberikannya kepada manusia yang berhak untuk menerima zakat. Puasa 1 tahun berapa? 1 bulan. Sisanya 11 bulan. Haji 1 kali seumur hidup. Jika mampu. Sisanya. Maka komposisi hablum minan nas ini sangat banyak. Maka jangan kita membatasi diri dengan beribadah yang hanya bersifat hablum minallah. Karena ibadah yang bersifat hablum minan nas juga itu diperintahkan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh memiliki akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Mungkin itu yang bisa Ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah meridhai langkah kita, memberkahi langkah kita. Dan insyaallah kita lanjutkan pembahasan berikutnya pada pekan depan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.